Infak, sedekah, dan wakaf. Pembahasan yang pertama definisi dan perbedaan, yang kedua dasar hukum dan jenis, dan yang ketiga manajemen dan integrasi. Nomor 1, definisi dan perbedaan. Definisi infak, yang pertama ada pengertian syariat, yang kedua ada contoh praktis, dan yang ketiga pengertian bahasa, dan yang terakhir objek infak. Definisi sedekah ada terbagi menjadi 4. Yang pertama makna sedekah, yang kedua cakupan sedekah, dan yang ketiga sedekah jariah, dan yang keempat perbedaan dengan infak. Definisi wakaf ada 4 juga. Yang pertama pengertian wakaf, dan yang kedua karakteristik wakaf, dan yang ketiga pengelolaan nazir, dan yang keempat bentuk wakaf. Objek dan sifat harta terbagi menjadi 4, yaitu objek wakaf, objek sedekah, objek infak, dan kepemilikan setelah diberikan. Durasi pahala itu ada pahala infak dan sedekah dan pahala wakaf jariah, ada syarat berkelanjutan pahala dan manfaat pasca wafat. Sasaran penerima manfaat terbagi menjadi 3. Yang pertama sasaran infak, yang kedua sasaran sedekah, dan yang ketiga sasaran wakaf. Yang kedua dasar hukum dan jenis. Dalil Al-Quran terbagi menjadi 3. Quran surat Al-Baqarah ayat 261, dan yang kedua Quran surah Ali Imran ayat 92, dan yang ketiga landasan Qur'ani umum. Dalil hadis, hadis sedekah jariah, hadis wakaf Umar, dalil praktis wakaf, dan peran hadis dalam jifwaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf. Tujuan Undang-Undang Wakaf memberikan kepastian hukum dan tata kelola saat aset wakaf untuk kemaslahatan umat. Yang kedua landasan hukum wakaf, dan yang ketiga pengaturan wakaf uang, dan yang keempat peran nazir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Zakat. Tujuan Undang-Undang Zakat mengatur penghimpunan dan mendistribusikan dan memperdaya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dan kewenangan Baznas, cakupan hukum, dan mekanisme pengelolaan. Wakaf ahli itu terbagi menjadi 4. Yang pertama definisi wakaf ahli, tujuan wakaf ahli, sifat harta wakaf, dan pengelolaan dan pembatasan. Wakaf khairi terdiri menjadi 4, yang terdiri dari definisi wakaf khairi, tujuan sosial wakaf, contoh implementasi wakaf, dan manfaat jangka panjang. Wakaf uang atau cash swap terdiri menjadi 4 juga, yaitu definisi wakaf uang, prinsip pokok uang, skema pengelolaan produktif, dan dampak jangka panjang. Wakaf mu'adab terdiri dari definisi wakaf mu'adab, manajemen nazir, karakteristik utama, dan contoh aset wakaf. Infak wajib terdiri dari 4. Yang pertama definisi infak wajib, yang kedua nafkah keluarga, yang ketiga mahar, dan yang keempat kafarat. Infak sunnah terdiri dari contoh bentuk, pengertian infak sunnah, manfaat jangka pendek, dan status hukum. Infak mubah yang terdiri dari definisi infak mubah, contoh praktis, status hukum syariat, dan peran dalam pengelolaan jifwaf. Infak haram terdiri dari definisi infak haram, contoh praktis haram, ciri-ciri utama, dan pencegahan praktis. Sedekah materi, definisi sedekah materi seperti memberikan uang, makanan, pakaian secara sukarela. Contoh bentuk sedekah, donasi
tunai, paket sembako, pakaian atau bantuan kebutuhan dasar. Karakteristik utama terfokus pada barang habis pakai. Dampak duniawi dan akhirat, memberikan pahala segera di dunia dan di akhirat. Sedekah non materi terdiri dari sedekah lisan, ucapan baik, nasihat, tasbih dan senyum. Sedekah tenaga memberikan fisik atau kerjaan, dan sedekah ilmu mengajarkan dan berbagi keterampilan atau solusi, menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi penerima. Sedekah jariah, sedekah yang memanfaatkan terus mengalir kepada penerima dan pahalanya berlanjut. Bentuk sedekah jariah berupa layanan berkelanjutan, misal sumur, masjid, sekolah. Perbedaan dengan wakaf, serupa wakaf namun cakupannya lebih luas dan tidak selalu melepaskan. Dampak jangka panjang, memberi manfaat berkelanjutan dan pahala terus mengalir meskipun penerima sudah wafat. Yang ketiga, manajemen dan integrasi. Wakaf produktif terbagi menjadi 4. Yang pertama, definisi wakaf produktif: pengelolaan aset wakaf untuk usaha menghasilkan keuntungan sambil mempertahankan pokoknya. Yang kedua, untuk prinsip kemaslahatan umat dan keberlanjutan. Yang ketiga, bentuk usaha produktif. Contoh, perkebunan, rumah sakit, swalayan, atau investasi wakaf uang produktif. Yang keempat, dampak sosial ekonomi, menyediakan pembiayaan berkelanjutan untuk layanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana ZIPWAP. Yang pertama, integritas pengelolaan ZIPWAP. Yang kedua, peran lembaga terpadu. Dan yang ketiga, alokasi dana berdasarkan tujuan. Dan yang keempat, wakaf produktif dan nazir. Integritas ZIPWAP lembaga. Tujuan integritas ZIPWAP, model pengelolaan terpadu, dan peran nazir dan lembaga, dan manfaat integritasi. Yang terakhir, model integrasi Basnas. Yang pertama, prinsip integrasi ZIPWAP, peran Basnas terpadu, pembagian fungsi dana, dan wakaf produktif terintegrasi. Tamatlah sudah ajudan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Tamatlah sudah ajudan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.